Ya, selamat siang saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali di dalam acara saya Pendeta MIM, dan saat ini di hadapan saya ada saudara Averlin Sebuah yang beberapa hari yang lalu menurut pengakuan Pastor Andi Simon, walaupun tidak sebut nama, dia mengatakan sedang diamat-amati, lagi sedang profiling, ya, lagi sedang diamat-amati, di profiling begitu. Ya, setelah Patrice Smith itu dipolisikan dan mungkin dalam beberapa hari ke depan Patrice Smith akan pergi ke kantor polisi untuk diperiksa, ya seperti itu. Mengenai saudara Averlin Sebuah ini yang sedang diprofiling atau diamat-amati menurut Andi Simon, walaupun tidak sebut nama, itu saya sudah singgung di dalam satu video saya yang mengirim pesan khusus terhadap Andi Simon, Pendeta Mangapul, Saudara Averlin, Layar Teologi, dan Patrice Smith. Ya, walaupun Andi Simon tidak menyebut nama, tapi semua yang dia sebut itu cocok dengan Averlin Sebuah. Ya, jadi ini yang mau dibahas hari ini, saudara. Dan sudah ada Averlin Sebuah di hadapan saya. Dan saya akan tanya-tanya, dan Averlin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, Averlin, pertanyaan pertama mungkin dari saya, Anda mengaku sudah menghapus video-video kritikan Anda terhadap Andi Simon, ya, yang menyebabkan Andi Simon juga menyinggung nama Anda dalam salah satu videonya untuk berhati-hati, ya, di samping nama Patrice Smith, juga kalau saya tidak ada John Sung, ya, mungkin, dan yang lainnya begitu, ya. Lalu video-video itu juga yang menyebabkan Anda ini dipermasalahkan oleh sekolah, ya. Masih ingat tak video-video itu apa? Anda singgung apa di situ sebetulnya? Saudara bisa cerita? Oke, Pak. Shalom teman-teman semua. Selamat siang Pak Pendeta MIM. Saya ingin memperjelas posisi saya, STT, dan atas kritik saya dengan Andi Simon. Beberapa bulan yang lalu itu, saya sebagai seorang apologet, ya, seorang yang bertanggung jawab untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, serta mendidik orang dalam kebenaran. Ini prinsip Alkitab. Karena kita tidak boleh keluar dari apa yang diajarkan oleh kitab suci. Itulah yang saya pegang. Itulah yang para hamba Tuhan yang sejati, ya, pegang sampai sekarang ini. Jadi itu biar jelas, ya. Karena saya tidak sembarangan omong. Saya harus mendasarkan ajaran saya berdasarkan Alkitab. Itulah prinsip orang Protestan pada umumnya. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Pendeta MIM, saya mengkritik Pastor Andi Simon dalam video saya itu, ya, atas segala sesuatu yang dia lakukan dengan berkata bahwa ini mujizat dari Tuhan. Ya, saya lakukan ini berdasarkan apa yang dipelajarinya, apa yang dia katakan dari Tuhan. Tetapi ketika saya melihat itu bertentangan dengan kitab suci, untuk itulah saya mengkritik waktu itu. Nah, nanti akan saya jawab video apa saja yang saya kritik waktu itu, judul-judul apa saja yang saya buat di channel YouTube saya waktu itu. Tapi saya menjelaskan latar belakangnya. Video-video saya tentang kritik untuk Andi Simon itu saya masukkan di YouTube di channel Apologetika Eksklusif. Kemudian video saya itu ditanggapi oleh Bertona Baban yang katanya itu mitra doa,
Andi Simon, ya bisa kita katakan sahabatnya Andi Simon lah, kita katakan seperti itu. Ketika beliau menanggapi itu, sekitar beberapa saat atau beberapa minggu setelah itu, pihak STT mempermasalahkan videonya Bertona Baban itu yang mengkritisi saya atas kritik saya kepada Andi Simon. Nah, jadi pihak STT mengirim ke saya video itu, ya. Pertama-tama saya dapat dari grup kelas saya bahwa saya lagi dikritik oleh pendeta. Lalu tidak lama setelah itu saya dipanggil oleh pihak kampus bahwa video saya itu tentang Andi Simon itu, tentang kritik saya itu tidak benar, itu tidak etis, kata mereka. Nah, setelah mereka mempermasalahkan itu, kemudian mereka mencoba bertanya ke saya, kenapa seperti itu? Saya katakan itu karena saya menganggap bahwa itu tidak berdasarkan Alkitab. Lalu mereka lagi-lagi mempermasalahkan sampai surat itu diterbitkan, surat itu dibuat, ya, surat pendisiplinan itu dibuat, ya, bahwa saya tidak bisa mengajukan proposal dan wisuda tahun 2021. Nah, itulah yang membuat saya terbeban waktu itu, Pak, ya, bahwa saya tidak sanggup ya menerima itu. Tidak mungkinlah tidak bisa wisuda tahun 2021 hanya gara-gara mengkritik Andi Simon. Bukti video surat itu sudah saya masukkan di komunitas di channel Apologetika eksklusif. Nah, beberapa video itu yang saya masukkan di channel saya waktu itu, yaitu tentang mujizat yang dilakukan, dalam tanda kutip ya, mujizat yang dilakukan oleh Andi Simon itu yang menurut saya itu tidak alkitabiah, ya, artinya baik itu prakteknya, baik itu ayat-ayat kitab suci yang dia gunakan di situ, ya saya katakan salah. Nah, saya mengatakan itu salah berdasarkan penafsiran saya, berdasarkan eksegesis yang saya gunakan, berdasarkan hermeneutik yang saya gunakan, yang selama ini saya pelajari untuk menafsir kitab suci. Dari situlah saya berangkat untuk mengatakan bahwa saya salah. Bukan, pastor ini salah. Tetapi anehnya ketika beliau memberikan argumentasi, malah tidak menyanggah apa yang saya katakan. Ya, malah mereka memperbesar itu. Begitu juga dengan pihak STT waktu itu, ya, mereka mempermasalahkan sikap etisnya, tidak bagus, apa namanya itu, mengkritisi pendeta di media sosial. Lebih baik empat mata dengan kasih, ya, itulah yang dikritisi. Tapi bukan argumen saya tentang Alkitab itu sendiri, bukan itu. Sehingga mereka mengeluarkan surat pendisiplinan itu yang membuat saya terbeban, ya, waktu itu selama masih dipermasalahkan, ya. Jadi intinya begini, isi dari video-video saya waktu itu bukanlah sesuatu hal yang tidak berdasar, tapi sesuatu hal yang berdasar dan argumentasi yang merupakan bantahan untuk membantah bahwa apa yang dilakukan oleh pastor ini, ya, baik itu prakteknya, baik itu dasar-dasar Alkitabnya, itu tidak benar, ya, dan itu salah menurut saya. Ya, waktu itu berdasarkan Alkitab. Dasar saya mengatakan itu adalah Alkitab, ya, sesuai dengan prinsip 2 Timotius 3 ayat 16 itu tadi. Begitu, Pak. Ya, baik, sudah jelas ya. Jadi baik, video-video Anda berisi kritikan ya terhadap Pastor Andi Simon ya. Ya mungkin ada termasuk mengkritisi kolam kesembuhan itu ada enggak? Itu kolam itu baru muncul setelah saya dipermasalahkan, Oh Pak. ya, oke, baik. Pokoknya mengkritisi mengenai kesembuhan-kesembuhan yang diadakan Pastor Andi Simon ya. Iya, betul, Dan Pak. untuk itu engkau dipermasalahkan. Nah, mungkin mari kita lebih fokus ya. Karena kita mau fokus khusus mau bicara tentang apa yang dikatakan oleh Andi Simon beberapa waktu yang lalu di videonya, bahwa seorang anak muda sekarang ya sedang diprofiling, diamat-amati ya. Dia
mengatakan, membuat fitnah bahwa gara-gara Andi Simon dia dikeluarkan dari sekolah dan lain sebagainya begitu. Dan menurut saya itu kan mengarah ke kamu ya, mengarah ke Averlin ya, seperti itu. Nah, kita Ya. fokus kepada itu. Tapi sebelum itu saya ingin lagi mendengar dari Anda pemaparan Anda mengenai peristiwa Anda dipermasalahkan oleh sekolah ya. Lalu kan itu ada semacam step-step yang Anda lalui ya. Anda dikasih peringatan ya. Lalu kemudian didisiplin, tapi Anda bertahan di dalam dan tetap menunggu wisuda di sana. Dan waktu itu saya masih menyimpan percakapan saya dan Albert Rumampuk ya. Saya dan Albert Rumampuk sudah berbicara akan menggalang dana untuk bisa engkau mengganti uang sponsor sehingga bisa keluar dari sekolah itu. Tapi ternyata engkau bilang nggak usah, saya bertahan mau wisuda di sini. Tidak berapa lama engkau kemudian keluar dari sana sudah mengganti uang itu ya. Mungkin bisa diceritakan itu semua karena ini penting. Ya. Ya, Ya jadi begini Pak. mungkin gini, diceritakan secara detail dan jelas, tetapi jangan melebar ya, mungkin Ringkas fokus Pak, ringkas. Oke, siap. ringkas. Ya. Jadi begini Pak. Waktu itu setelah yang tadi yang saya ceritakan, mereka mengeluarkan surat itu dengan seluruh butir-butirnya itu yang bisa kita lihat di fitur komunitas channel Apologetika eksklusif. Mungkin saya bisa tunjukkan sedikit ya, mungkin kepada penonton kita. Saya ada simpan di HP saya ini, mungkin mudah-mudahan bisa terlihat ya. Sebentar. Oke. Ya itu. Ya, yang penting bisa terlihat sedikit lah. Yang penting kan dipegang. Ya, lanjut. Ya. Jadi setelah mereka mengeluarkan surat itu dan seluruh butir-butirnya itu, dari situlah saya tidak tenang Pak. Saya tidak tenang karena begini, walaupun saya ada di dalam sekolah itu, tapi spirit saya bukanlah spirit sekolah itu. Betul. Sehingga hati saya secara rohani itu sangatlah terganggu. Bagaimana mungkin saya dipermasalahkan oleh sesuatu hal yang saya anggap itu benar? Saya sebenarnya tidak masalah kalau masalah pribadi saya yang dipermasalahkan entah kasus apa, tapi ini kan sudah menyangkut kerohanian ya dan sikap ya tindakan yang kita lakukan berdasarkan kitab suci. Nah, setelah itu Pak, setelah goncangan hati nurani itulah saya katakan saya mencari cara supaya saya tidak lagi terbeban oleh STT itu pertama. Yang kedua, tidak lagi ada ya bersama-sama dengan orang-orang itu ya, karena bagi saya ini adalah sebuah tantangan ya. Di sisi lain saya menyatakan kebenaran sementara mereka menghambat. Waktu itu kebetulan kami kan yang sponsor ini memiliki beberapa peraturan bahwa jika seseorang itu mau pindah ya dia harus mengganti itu. Nah, kebetulan waktu itu setelah saya hitung itu jumlahnya itu sekitar seperti yang ada di kwitansi itu ya Pak ya, 25.800.000. Kemudian saya mencari cara untuk mengganti itu. Lalu saya sangatlah berusaha sampai saya menelpon Bapak waktu itu dan beberapa pendeta yang lain untuk bisa pindah dari STT itu. Lalu setelah saya kontak dengan Pak Albert, saya minta supaya Pak Albert bisa kontak dengan Pak Mangapul, karena bagi saya hanya STT Pak Mangapul lah yang bisa menampung saya waktu itu ya, karena secara teologis mungkin dekat ya dengan saya. Iya, juga dekat di Sumatera kan, sama-sama Sumatera. Sumatera Utara ya. Iya, dekat dengan di Sumatera. Tetapi Pak, karena waktu itu ada sebuah sinyal bahwa ini dari orang-orang sekitar itu waktu itu bahwa sebenarnya Averlin bisa wisuda tahun ini kata mereka ya. Bisa wisuda tahun ini, tapi tunggu saja katanya mereka.
untuk itulah ketika Bapak berkata waktu itu, "Kamu harus pindah," ya dengan beberapa, apa namanya itu, persyaratannya waktu itu, ya saya, apa apa namanya itu waktu itu saya, tanggungkan sedikit, ya jangan dulu Pak, ya, eee, jangan sampai, apa namanya itu, dana yang, masuk ke saya itu jadi korban, sementara katanya mereka saya bisa wisuda tahun ini. Itu di luar, surat yang tertulis itu, Pak. Tapi, Iya, mereka kasih isu ke saya waktu itu, tetapi Pak setelah saya lihat, ya setelah saya lihat, waktu itu, apalagi saya kasih di sebuah apa namanya itu, diarahkan ke sebuah gereja, ya, dekat STT juga ya di Sumatera, supaya saya bisa gembalakan dan teologi saya itu dikembalikan seperti teologinya mereka yang tidak suka mengkritik itu. Ya iya, saya ndak tenang, ya saya ndak tenang dan saya ndak, apa namanya itu ya, ya seperti yang saya katakan tadi Pak, hati nurani saya itu tergoncang, ya hati nurani saya iya. tergoncang itu, karena bagi saya inilah kebenaran diinjak-injak oleh orang-orang yang, mungkin saja tidak tahu, ya mungkin saja belum dibukakan hatinya oleh Tuhan. Tetapi, saya tidak, eee, menceritakan terlebih apa-apa, tapi begini, setelah saya bergumul terus-menerus waktu itu, Pak, saya kontak, seseorang teman yang saya tidak Iya, menyebut namanya di sini, untuk mencarikan, sebuah apa namanya itu, pertolongan waktu itu. Dan kebetulan teman saya itu berhasil, mendapatkan itu, ya berhasil, dikontak oleh seseorang waktu itu. Itulah yang, apa namanya itu istilahnya, yang membantu saya waktu itu Pak, untuk bisa pindah dengan mmm, persyaratan yang itu tadi Pak, dengan persyaratan yang sponsor tadi, uang sponsor tadi. Sehingga mmm. saya bisa keluar, ya sehingga saya bisa keluar dari ST itu Pak. Ya mereka kasih surat Membayar pindah. ya membayar kembali itu ya, dana dari sponsor itu ya? Iya Pak, iya Ya, betul. sejumlah 25 juta berapa? Dua puluh lima 25.800.000. juta 800 ribu ya? Iya iya, Ya? Ya, ada kok ini, apa namanya, kwitansinya kwitansi. ya. Ya, itu Iya, kwitansinya saudara ya, ya. Ya, lanjut lanjut lanjut. Lalu, jadi gini eee, gini, heeh. jadi engkau keluar sendiri bukan dikeluarkan sekolah ya? Ya saya, eee, saya jelaskan dulu. Ya ya. Mereka mengeluarkan surat pendisiplinan itu. Jadi saya tidak tenang Iya, dengan keluarnya surat pendisiplinan itu karena bagi saya itu sudah bertentangan. Nah, iya. untuk itulah saya keluar, ya, untuk Ya, itu saya keluar. boleh saya stop sebentar ya? Mungkin Mmm, saya baca ini poin-poin pendisiplinan biar pendengar kita juga kan jelas ya. iya Pak, Ya, siap. saya tanya nanti ya, apa betul yang poin pertama ini tidak dapat mengajukan proposal dan wisuda tahun 2021, betul ya? Betul Pak, betul. Ya. Poin kedua, tidak diperbolehkan mengikuti misi daerah. Betul. Ya. Yang ketiga, ditempatkan di salah satu gereja yang bisa mengarahkannya, digembalakan. Jadi Anda ini mau digembleng lagi supaya bisa berubah sama seperti mereka ya, begitu ya? Betul Pak, itu sudah saya jalani Lah, Pak. ya. Lalu Mmm, poin keempat, harus memiliki etika di dalam menggunakan media sosial. Poin kelima, mengerjakan tugas bagian kebersihan di lingkungan kampus selama 3 bulan dan dipantau langsung oleh wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan. Jadi ini maksudnya membersihkan lingkungan termasuk ngosek-ngosek WC ya begitu ya? ya mungkin saja waktu itu Pak, tapi kan, Oh tapi belum belum pernah menjalani ini ya? saya hanya sudah menjalani sebagian Pak, ya, Oh sebagian, rumput-rumputnya sebagian ya, ya, ya kalau gitu lanjut, lanjut, ya, Nah, berangkat dari poin-poin yang Bapak sebutkan tadi, saya ya, tidak tenang oleh karena itu. Kenapa saya tidak tenang? Karena ini tidak hmm, wajar, bagi saya ini tidak wajar. Apalagi saya betul, menyatakan kebenaran, memperbaiki kelakuan, serta ya, menyatakan ya, kesalahan. ya maksudnya Ya, maksudnya sedang meneruskan spirit Alkitab ya karena Alkitab itu sedang apa namanya istilahnya itu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar ya
untuk Ya. menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang mendidik orang dalam kebenaran, dan kita berada dalam spirit itu ya, seperti itu Ya, ya. betul. Ya. Ya, berangkat dari situ Pak, saya tidak tenang, hati saya tergoncang. Untuk itulah saya menawarkan diri untuk bisa pindah dari STT itu. Ya. Jadi saya menawarkan diri, bukan dikeluarkan oleh mereka. Saya Ya. tidak dikeluarkan oleh mereka, tapi mereka memberikan surat pendisiplinan. Oleh karena surat pendisiplinan itulah saya tidak tenang, kemudian saya menawarkan diri untuk pindah dari STT. Kemudian mereka memberikan peluang itu, mereka mengizinkan saya untuk pindah dari STT, tapi persyaratannya yang itu tadi, harus membayar itu. Ya, membayar itu. Nah, setelah saya membayar itu, barulah surat pindah saya itu dikeluarkan. Nah, begitu Pak. Ya, Anda pindah ke satu sekolah ini tidak usah cerita ya, karena kita hanya mau fokus saja ya. Anda pindah ke satu sekolah dan bisa wisuda di sana ya. Iya. Ya, sudah, tidak usah cerita ini. Jadi baik. Jadi dalam videonya itu Pak Andi Simon mengatakan engkau di-DO oleh sekolah karena melakukan tindakan yang mungkin bagi sekolah itu memalukan begitu. Dan ternyata di sini Anda bukan dikeluarkan, bukan di-DO oleh sekolah. Anda itu mengeluarkan diri. Anda yang mau sendiri keluar karena Anda sanggup membayar uang yang dibebankan, yaitu 25.800.000 ya. Jadi kalau begitu informasi dari Pak Andi Simon nggak benar dong ini. Ya, katanya Anda DO. Bagaimana? Iya. Itu salah total itu. Hoax itu berarti. Itu salah total itu Pak. Ya, itu tidak benar ya, karena saya tidak pernah mengatakan bahwa saya di DO oleh STT. Itu pertama. Yang kedua, berdasarkan surat yang saya tunjukkan ke Bapak dan saya upload di fitur komunitas channel saya itu, tidak ada butir bahwa saya di DO oleh STT. Tetapi di bagian akhir surat itu, apabila apabila saya mengulangi hal yang sama di kemudian hari, maka konsekuensinya itu. Tapi bukan langsung di DO, itu jelas salah Pak. Ya, itu saya baca aja ya. Karena saya pegang suratnya ini. Apabila di kemudian hari terjadi kembali kesalahan yang sama dan tidak mengikuti peraturan pendisiplinan tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan siap untuk di-DO, drop out dari STT Sumatera Medan. Nah, jelas ya. Jadi Anda tidak di-DO ya, seperti yang dikatakan Pak Andi Simon. Jadi Pak Andi Simon ini menyebarkan hoax sebetulnya di sini ya. Dia mengatakan engkau dikeluarkan oleh sekolah karena mungkin bagi sekolah itu dinilai Anda ini melakukan tindakan yang memalukan begitu. Jadi baik, sudah jelas ini. Yang berikut ini masalah video yang Anda unggah itu. Ya, dan Anda mencantumkan ya nama saya, bahkan di thumbnail video. Mungkin saya buka aja videonya ya, biar kita tidak mengira-ngira judulnya ya. Saya akan membuka videonya sebentar. Harap bersabar sedikit ya. Saya lihat videonya. Sebentar. Ya, sebentar. Ini yang sebelah mana ini? Itu engkau unggah berapa waktu lalu ya itu ya? Yang benar kata pendeta MYM. Ini sudah, saya sudah ketemu. Di thumbnailnya ini tertulis benar apa kata pendeta MYM tentang saya STT _kampus perihal mengkritik Pastor Andi Simon. Itu yang di thumbnail. Sedangkan judul videonya adalah, saya buka aja sebentar. Saya lihat judul videonya. Benar kata pendeta MYM tentang saya STT kampus perihal mengkritik Pastor Andi Simon. Sama ya, sama judulnya. Nah, saya mau tanya sekarang. Anda harus jujur sama saya ini karena Anda mencantumkan nama saya ini. Ya, siap.
Jadi apakah dalam video ini Anda berkata bahwa gara-gara Andi Simon, ya gara-gara Andi Simon, maka saya dikeluarkan dari STT itu. Nah ini tadi masalah dikeluarkan dari STT itu sudah jelas Pak Andi Simon itu hoax di sana ya, nggak usah dibahas Ya, lagi ya. ya, Tapi Pak. masalah ini, gara-gara Andi Simon saya dikeluarkan. Apa Anda bilang gara-gara Andi Simon apa enggak? Atau bagaimana dalam video ini? Saya tidak pernah mengatakan bahwa gara-gara Andi Simon saya dikeluarkan dari STT, ya, Iya, dikeluarkan dari STT. Tetapi iya, saya katakan begini, ya, iya, akibat gara-gara saya, karena iya, saya iya, mengkritik betul. Pester Andi Simon, saya dipermasalahkan oleh STT. Oleh karena STT mempermasalahkan saya menawarkan diri dan keluar dari STT. Jadi bukan Andi Simon langsung, ya, bukan Andi Simon Iya, langsung, ya, dia ya. membuat saya Jadi keluar dari STT. Saya tidak pernah mengatakan itu hoax itu, Pak. ya, jadi sudah sangat clear sekarang berarti eh, Anda tidak berkata gara-gara Andi Simon saya dikeluarkan, tetapi Ya, karena saya mengkritik Andi Simon, maka ya, STT mempermasalahkan. Ya, yang ya, akhirnya engkau sendiri yang keluar ya, bukan STT yang mengeluarkan. betul. Nah, tapi dalam video Andi Simon yang lalu itu yang bicara tentang seorang anak muda, seseorang yang sedang diprofiling, diamat-amati. Ini artinya Anda diprofiling, diamat-amati polisi ya, kelihatannya Ya, begitu ya. ya, Eh, dalam video itu Andi Simon mengatakan karena dia melakukan fitnah orang ini. Dia mengatakan gara-gara Andi Simon. Nah, ya, ya. berarti di sini Andi Simon sekali lagi salah ini di sini ya. Dia hoax Ya. berarti. Betul enggak? Betul enggak? Kalau berangkat dari kata-katanya dia, Pak, yang mengatakan oleh karena dia, ya, saya Ya, keluar dari STT, kemudian dia ya, menuduhkan ke saya kata-katanya itu ya. jelas hoax. Itu hoax, Pak, Hoax itu tidak ya. benar. Jadi Ya, sudah ada 2 hoax ya. Ya, ya, yang pertama tadi kamu drop out dari sekolah ya. Padahal ya, kamu sendiri yang keluar ya, hoax pertama. Hoax betul. yang kedua, gara-gara Andi Simon katanya anak itu. Padahal Ya, kamu bilang karena saya mengkritisi Andi Simon maka sekolah masalahkan. mempermasalahkan. Tetapi begini, justru karena salah paham Andi Simon ini yang sebetulnya hoax itu, yang mengatakan Hmm. gara-gara dia mengatakan gara-gara Andi Simon maka dia maka dia dikeluarkan. Justru karena itu maka kamu dianggap fitnah sama Andi Simon dan Hmm. sekarang lagi diprofiling oleh polisi. Ya, Nah, pertanyaan saya, Anda diprofiling oleh polisi ini. Anda merasa terintimidasi atau tidak? Merasa tidak nyaman apa enggak? ya, jadi begini, Pak. Oleh karena dia mengatakan itu, ya, jadi dia Ya, menuduhkan, walaupun dia tidak menyebutkan nama dalam video itu. ya. Tapi Tapi jelas mengarah kepada Anda. Ya, ya, itu ya, identik, ya, karena ya, perjalanan proses itu persis sama dengan apa yang saya alami. ya, Kalau saya di-profiling, ya, diamati, apakah saya terintimidasi? Ya jelas lah, Pak. Siapa yang tidak takut itu? Ya, betul siapa ya. yang tidak? Siapa yang tidak? Diamat-amati. Diamat-amati. Iya, iya. Ya, Ya, betul, mungkin saja betul. polisi tidak melakukan hal-hal yang tidak betul, tapi mungkin saja Hmm. ada sesuatu hal yang di luar itu yang kita tidak inginkan. Itulah yang saya takuti sebenarnya. Iya, iya, Apalagi betul. berita yang dia angkat ini tentang saya, ya, seolah-olah itu kata-kata saya, tapi itu tidak benar. Itu dijadikan Iya, argumentasi untuk mengamati saya. iya, Nah, betul. itu saya Iya, ketika saya mendengar video itu, Pak, apalagi saya iya. dengar potongannya yang dibahas oleh Pak Layar Teologi, ya, Layar saya merasa teologi ya. ini apa sih, Pak? Apa Iya. motivasinya ini? Sementara saya Mm-mm. tidak pernah menuduh Pastor Andi Simon seperti itu. Iya, Saya iya, tidak pernah mengatakan bahwa oleh karena dia, ya, iya. oleh karena apa namanya itu, oleh karena relasi Andi Simon dengan STT saya dikeluarkan, saya tidak pernah Hmm. mengatakan itu. Ya, saya tidak pernah mengatakan itu. Jadi Pak, secara pribadi saya mengaku, ya, saya mengaku bahwa saya, ya, merasa takut, ya, Iya, bahasa kasarnya itu terintimidasi gitu, Pak. ya, Ada apa? Ya, ada ada apa ini? itu. Ya, Mhm. intimidasi terhadap seseorang itu ada kok hukumnya. Undang-undang ITE ada itu.
Ya silakan nanti Anda pelajari ya, Anda baca Iya, sendiri betul. ya, seperti itu ya. Jadi kalau begitu ya, pertama dari pembicaraan kita ini memang mengatakan bahwa engkau dikeluarkan oleh sekolah, padahal engkau sendiri yang kemudian mendapatkan sponsor, lalu mengganti uang dari sponsor itu sehingga bisa keluar sendiri dari sekolah, nah itu jelas sudah hoax ya. Ya, Anda tidak dikeluarkan, tapi keluar sendiri dengan cara hormat, ya. Iya, betul, Pak. Ya, kan Dan beda, ini beda loh. iya, Anda Pak. dikeluarkan sekolah itu kan konotasinya memalukan itu. Iya, Saudara paham? Ya, iya, itu betul, Pak, betul. memalukan. Tapi kalau Memalukan, Anda Pak. keluar sendiri dan gentle dengan membayar uang persyaratan mengganti uang sponsor itu kan terhormat. Iya, betul, Nah, Pak. ketika Pak Andi Simon mengatakan Anda dikeluarkan dari sekolah itu kan ya konotasinya mempermalukan Anda. Nah, ini yang Iya, betul, Pak. pertama. Yang kedua, masalah tadi, gara-gara Andi Simon. Kata orang ini katanya, gara-gara Andi Simon saya dikeluarkan dari sekolah. Ya, padahal itu hoax. Dan berdasarkan hoax itu, Andi Simon menganggap itu fitnahan Anda, padahal Anda tidak bicara begitu. Iya, betul, Pak. Lalu kemudian akibatnya Anda sekarang lagi diamat-amati, lagi di-profiling. Jadi ada hoax lagi di sini yang mengakibatkan Anda terintimidasi karena sedang di-profiling, ya begitu ya. Iya. Nah, saya hanya mewawancara Anda ini ya. Jadi setelah semua ini, kalau Anda dipermasalahkan, Anda akan mempermasalahkan Pak Andi Simon juga karena Anda sudah ada 2 hoax ini ya yang dia buat tentang Anda. Lalu juga ada saya kira ya semacam unsur intimidasi ya. Ada Iya, dia bicara memprofiling apa segala macam begitu. Ya, betul, Pak. ya. Kalau Anda merasa terintimidasi, bagaimana sikap Eh, Anda sih sebetulnya? Ya, pesan saya begini, Pak. ya, Karena pendeta Andi Simon, katanya dia ya, ya, bahwa anak muda itu gitu ya, ya, mungkin dia salah, apa ya, namanya itu, mengutip saya dalam sebuah video. Tapi sebenarnya dalam ya, video itu jelas sekali benar apa kata pendeta MEN tentang saya, ya, ya, STT perihal mengkritik pendeta Andi Simon. Itu jelas sekali ya, judulnya, karena kita ya, dalam forum ilmiah ini tidak bisa berbohong, ya, secara akademik tidak bisa berbohong. ya, Bapak menjelaskan tentang saya, kemudian saya jelaskan ulang, ya. ya, Dan itu sangat detail waktu itu. Saya tidak pernah mengatakan ya, seperti apa yang dia katakan. Artinya begini, Pak. Artinya Andi Simon mengatakan bahwa saya mengfitnah dia dengan cara mengfitnah saya. Saya tidak pernah betul, mengatakan seperti itu, ya. ya, 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 artinya dia fitnah saya dengan fitnah. Ya. Jadi kalau menurut saya, Pak, kalau seandainya ada ya, delik hukum, dan saya yakin mungkin ada delik hukum dalam hal ini untuk ya, mempermasalahkan ini, saya akan menunggu hati nurani saya. ya, Ya, saya akan menunggu hati nurani saya ya, dan bagaimana sikap seorang Kristen sejati. Kita tidak ya, kita tidak mungkin ikut seperti orang-orang seperti itu. Tetapi kalau ya, seandainya saya dipermasalahkan, ya ya, silakan saja. Apa namanya itu ya, silakan saja. Ya, ya, tapi harus ada dasarnya, ya. Yang ya, jelas, ya, kita kan bicara ini kan bukan asal ngomong, asal bicara, ya, berdasarkan koran dan lain sebagainya, ya, bukan. Tapi kita menggunakan argumentasi berdasarkan Alkitab. Ya, kalau mau diuji kebenarannya sebuah argumentasi itu gunakanlah Alkitab. Jangan sembarangan ngomong gitu. ya, Sekali lagi saya katakan bahwa ini jelas ya, ada deliknya, ya, fitnah, ya, beberapa fitnah yang sudah kita katakan tadi, Pak. Tapi itu pun ya, kalau ada deliknya, saya akan menunggu hati nurani saya dan pikiran saya ya, sebagai seorang Kristen sejati. ya, Itu, dan Pak. Anda juga kan perlu diskusi dengan orang yang ahli dulu. Ya, Ya, saya untuk akan diskusi. ya, seperti itu. Ya, jadi gini, kalau Kristen pada dasarnya ya
untuk masalah pengajaran ya, kalau bukan masalah penyerangan terhadap pribadi ya, atau mungkin hal-hal yang merugikan orang lain secara hukum atau tindakan-tindakan yang mungkin sifatnya sudah kriminal ya. Kalau masalah ajaran itu ya nggak ada dasarnya untuk memperkarakan. Lagi pula spirit iman Kristen itu bukan spirit yang apa namanya, yang memaksakan pengajaran kita, doktrin kita, atau keyakinan agama kita kepada orang-orang lain, termasuk kepada orang-orang yang juga masih di bawah bendera Kristen begitu ya. Tidak ada itu. Jadi kultur yang dibangun oleh kekristenan itu adalah diskusi, tanya jawab, ya, dan mungkin juga berujung kepada apa namanya perdebatan, ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Tidak ada orang karena dikatakan ajarannya salah atau sesat atau bidat, lalu dia melapor. Ya, itu bukan spirit Kristen seperti itu. Tidak ada seperti itu. Ya. Tapi kalau masalah itu masalah penyerangan terhadap pribadi atau fitnah atau apa, memang seseorang yang harus ditindak berdasarkan hukum yang ada ya, dan prinsip-prinsip keadilan yang ada, yang memang harus dijalankan ya. Misalnya Anda ada seorang pencuri ya yang sudah sangat merugikan di kampung Anda begitu ya, lalu suatu saat dia ditangkap. Nah, kalau orang kampung berkata lepaskan saja dia, kita ampuni begitu tanpa dihukum, ini tentu juga melanggar prinsip keadilan, karena orang yang mencuri itu harus menjalani apa namanya pengadilan dan dia harus dihukum begitu ya. Nah, tetapi walaupun demikian dalam banyak konteks kita sebagai orang Kristen ini ya, tetap ada aspek-aspek memahami, mengerti kelemahan orang lain dan aspek-aspek pengampunan. Ya, seperti itu. Sehingga sejauh itu tidak merugikan kita secara, kalau saya pakai istilah secara frontal, secara kasar ya, secara apa namanya begitu, ya apa istilahnya itu ya, secara vulgar begitu ya. Ya, selalu kita biasanya sudah abaikanlah. Kita mengasihi dia, ya dia maki saya tidak apa-apalah ya. Mungkin satu contoh ya, saya sering dimaki-maki orang ini kan. Ya itu, lihatlah di kolom komentar YouTube itu ada banyak orang memaki-maki saya, mengancam-ngancam apa segala macam. Tapi untuk semua hal itu saya sudah katakan saya mengampuni mereka semua ya, dan saya tidak akan peduli dan saya tidak akan mau urusan dengan hal-hal semacam itu. Dan saya mengatakan saya hanya mungkin memperkarakan orang kalau apa? Kalau dia melakukan satu apa namanya ya? Ya ada fitnah begitu ya, dan fitnah itu berakibat kepada saya diproses hukum, padahal itu hasil fitnah. Ya, saya diproses hukum, ya diproses secara hukum. Ini kan merugikan saya. Oh, saya bilang saya bisa tuntut balik, atau seseorang ya dengan apa yang dia lakukan itu merugikan saya. Misalnya saya dipermasalahkan oleh istri, oleh keluarga, atau dipermasalahkan oleh gereja saya. Kamu, kalau betul apa yang diomongkan orang itu, kita pecat dari gereja, gitu ya. Padahal orang itu ngomong hoax ya, fitnah itu. Ya, saya mempertimbangkan. Kalau saya mempertimbangkan untuk memberi pelajaran kepada orang itu. Ya, karena dia bertindak sewenang-wenang. Tapi kalau cuma hanya sekedar memaki-maki atau apa, ya selalu ada ruang untuk memberikan pengampunan, gitu ya. Ya, jadi gini, masalah Anda ini jelas sebetulnya ya, ada hoax yang dikatakan oleh Pak Andi Simon ya. Yang pertama mengatakan Anda dikeluarkan oleh sekolah. Yang kedua dikatakan bahwa Anda bilang ya, walaupun tidak sebut nama ya, tapi anak muda itu bilang gara-gara Andi Simon saya dikeluarkan. Ini hoax juga lagi ya. Ini hoax ya, seperti itu. Lalu kemudian oleh karena itu, karena memang apa yang dikatakan itu mengarah kepada Anda, ya mengarah kepada Anda. Ya, yang dipermasalahkan oleh sekolah kan tidak ada yang lain, hanya Anda kan. Yang dipermasalahkan oleh sekolah karena mengkritik Andi Simon itu kan Anda, tidak ada yang lain kan.
Iya Pak ya. Ya, kecuali ada yang lain yang ternyata kisahnya sama dengan engkau ya. Ya bisa Ya, jadi kita fitnah. Bisa jadi kita fitnah di sini dan ini betul. bisa diperkarakan oleh Andi Simon ya. Betul Tapi Pak, saya betul. kira hanya Anda yang mengalami itu ya. Hanya Anda yang mengalami itu dan oleh karenanya Anda ketika Andi Simon mengatakan sedang diprofiling, diamat-amati, Anda merasa terintimidasi. Ya, 3 hal ini ya saya kira cukup bagi Anda untuk mempermasalahkan Andi Simon. Ya, saya kira cukup bagi Anda untuk mempermasalahkan Andi Simon. Ya, seperti itu. Tapi itu tetap kita sebagai orang Kristen ada caranya sendiri ya. Orang Kristen itu bukan orang yang sedikit-sedikit main polisi ya, sedikit-sedikit main lapor Ya, ya, dikit-dikit urusan dan hukum ya. ya Lalu betul. kalau sudah seperti itu bagaimana dengan prinsip kebenaran, kasih ya, pengampunan dan lain sebagainya ya seperti itu. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Averlin? Ya, oke Pak. Berarti itu tadi yang saya sampaikan ya Pak. Karena ini fitnah dan kalau saya dipermasalahkan oleh karena fitnah, oleh karena Ya, hoax, ya, ya tentu saya merasa rugi dan ya, kalau jelas. saya rugi, Ya, ya kita harus menempuh jalan hukum. Seharusnya seperti itu. ya, Tetapi ya, karena ya. kita Anda punya hak karena untuk itu. Anda punya hak untuk ya, itu. Ya, tapi karena kita orang Kristen, karena kita orang beriman, karena kita orang yang tidak sembarangan seperti itu, ya, makanya saya katakan saya akan tunggu hati nurani saya dan pikiran ya, saya. ya, Saya tidak buru-buru mengatakan apa yang saya lakukan. ya. Ya, Baik, baik. tapi Ya, pertimbangannya saya adalah seorang Kristen sejati, bukanlah Kristen KTP. Itu Pak. ya, ya, ya. Baik, baik, baik kalau gitu. Ya, sudah jelas ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, mungkin pesan untuk pendengar kita, atau mungkin untuk Pak Andi Simon atau siapa? Silakan. Ya, saya hanya memiliki pesan untuk teman-teman seperjuangan semua, ya, dan seluruh pemirsa, para subscriber Pak MYM. Lihatlah kebenaran itu sebagaimana kebenaran itu menyatakan dirinya berdasarkan Alkitab. Jangan kebenaran orang lain, ya. Jangan melihatlah orang lain itu, ya. Seperti saya, ya saya tidak melihat apakah kampus menindas saya tidak melihat itu. Tapi saya melihat Tuhan dan kebenarannya. Ya, jadi jangan pernah takut menyuarakan kebenaran berdasarkan video-video YouTube. Itu pertama, kedua, komentar-komentar ya, begitu di kolom komentar YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Nyatakanlah kebenaran. Kemudian buat teman-teman semua terus dukung kami dalam doa ya, dalam doa supaya kami tetap kuat ya, tetap menjalani kesetiaan dengan Tuhan dan kami akan setia sampai akhir sampai Tuhan memanggil kami kembali kepadanya. Itu saja, Pak. Ya, baik ya. Sampai di sini dulu ya. Saya tutup dulu rekamannya ya, atau mungkin kita berdoa dulu ya. Ya, Ya, kita sebelum berdoa. kita tutup, saya berdoa. Saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk siang hari ini untuk pembicaraan dengan Averlin Sebuah. Kiranya juga Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, di mana kata Andi Simon, seorang anak muda atau seseorang yang mengarah kepada Averlin Sebuah, itu dikatakan diamat-amati, di profiling. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi permasalahan ini. Dan semuanya boleh selesai dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kami manusia. Berkati juga pelayanan Averlin Sebuah, dalam pelayanan YouTube-nya, dan juga dalam pelayanan yang lain. Tuhan kiranya pimpin, Tuhan kiranya menolong. Juga pimpin hamba-Mu ini, berkati dalam seluruh pelayanan hamba-Mu. Bahkan kami berdoa juga untuk semua orang, termasuk Pastor Andi Simon, di dalam menyikapi pengeritik-pengeritiknya, juga boleh bersikap bijaksana dan boleh menyelesaikan segala sesuatu dengan cara yang bijaksana. Kami berdoa secara khusus juga untuk saudara Patrick Smith,
yang sudah dipolisikan oleh Pastor Andi Simon, dan dalam beberapa hari ke depan akan menjalani pemeriksaan. Kiranya Tuhan menolong anak muda ini untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan polisi dengan hikmat daripada Tuhan. Karena kami tahu anak muda ini hanya mempunyai konsen untuk kebenaran, untuk menjaga kemurnian pengajaran Alkitab. Itu sebabnya dia membuat video-video YouTube yang sekarang dipermasalahkan oleh Andi Simon dan dilaporkan ke polisi. Kiranya Tuhan menolong kami semua, juga termasuk saudara Patrice Smith, di dalam seluruh permasalahan ini, agar semua boleh dilewati dengan cara Tuhan, bukan cara kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Ya, sebentar ya. Sebentar saya tutup dulu ya. Bentar.